Halo, perkenalkan nama saya Nomi Junita Batubara dengan NIM 20311500029 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan memaparkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan teman saya. Nama saya Devita Tiurmaida, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, NIM saya 231150006. Kali ini kami akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dari sejarah kelahiran dan perkembangannya yang penuh dengan perjuangannya. Dapat kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia tentu memiliki kedudukan yang istimewa dan fungsi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu? Mari kita ikuti penjelasannya sampai akhir. Kedudukan berarti status relatif yang diberikan kepada suatu hal, termasuk bahasa Indonesia. Sedangkan fungsi berarti mengacu pada kegunaan atau pemakaian bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki dua bahasa. Yang pertama, bahasa nasional, yaitu dari muncul 3 unsur Sumpah Pemuda merupakan pernyataan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bahasa negara, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara mulai tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Artinya, bangsa Indonesia menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Keberadaan bangsa Indonesia menjadi cermin keberhasilan perjuangan para pahlawan, cermin keunikan, kepribadian, kekuatan politik dan idealisme bangsa yang tidak ingin bergantung pada negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Bahasa adalah identitas bangsa. Bahasa mencerminkan kepribadian bangsa. Ada pepatah mengatakan bahwa bahasa menunjukkan karakter bangsa Indonesia. Hal ini tampak pada pilihan kata yang digunakan, bentuk karya sastra yang dihasilkan, pepatah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam bahasa terungkap tata nilai, pengalaman, dan penghayatan bangsa terhadap kehidupan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan di tingkat nasional. Bahasa Indonesia merupakan alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dapat dibayangkan, ini bisa terjadi seandainya komunikasi yang bersifat nasional ini justru menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tentu yang muncul adalah primordialisme atau semangat kedaerahan. Dengan diterapkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di tingkat nasional, sentimentalisme kedaerahan dapat dicegah dan dihindari. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar budaya dan antar daerah. Indonesia merupakan negara yang adibudaya dan multibudaya. Negara beradibudaya artinya negara yang memiliki budaya bernilai tinggi. Banyak budaya Indonesia diterapkan sebagai warisan budaya dunia yang wajib dilestarikan. Negara budidaya karena bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya. Misalnya, budaya wayang Jawa dapat dipahami oleh masyarakat seluruh Indonesia, media bahasa Indonesia, sehingga dapat diapresiasi oleh suku lain. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Tidak seperti beberapa negara di Asia lainnya yang menggunakan bahasa bekas penjajah, Indonesia berkomitmen untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara. Hal ini misalnya dapat kita bandingkan dengan negara-negara di Asia berikut.
India yang merupakan koloni Inggris menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara. Begitu juga dengan Filipina dan Malaysia yang sama-sama koloni Inggris menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara. Selanjutnya, Singapura yang merupakan koloni Inggris yang menggunakan 3 bahasa sekaligus menggunakan bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, dan Inggris. Sedangkan Timor Leste yang merupakan koloni Portugal menggunakan bahasa Portugal sebagai bahasa resmi negara. Dengan semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia, serta semakin kuatnya kedudukan bahasa Indonesia, pembinaan bahasa Indonesia sudah selayaknya kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita boleh berbahasa asing dan daerah, tetapi utamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks komunikasi formal. Tetap lestarikan bahasa daerah dan tetap berupaya menguasai bahasa asing untuk mengikuti perkembangan di segala aspek kehidupan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami harap penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika dari kami berdua ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Demikian penjelasan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan berdua ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika kami berdua ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih.